Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, teman-teman, balik lagi sama gue Dery di Buletin Karang Taruna. Hari ini hari Jumat yang berkah nih, berbahagia. Gue sama teman-teman Buletin lagi pengen bertandang ke suatu acara nih yang digelar oleh teman-teman dari FLO, Forum Lintas Ormas. Jadi sekarang gue lagi di daerah Kuningan nih, tepatnya di belakang Mall Ambasador. Mau tahu acaranya kayak gimana dan keseruannya kayak apa? Terus ikutin gue. Oke. Di sini perwakilan anak muda, Ketua Karang Taruna Jakarta Selatan, Mbak Lutfi. Nah teman-teman, ini acaranya udah mau dimulai sebenarnya. Gitu. Mau tahu kelanjutan lagi kan? Kita lihat aja nih, yuk. Yang terhormat seluruh utusan dari Ormas, saya selaku Ketua RW 04 Kelurahan Kuningan mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Walaupun bagaimana juga karena ini masa pandemi Covid, mohon diatur jaga jaraknya. Dalam rangka kita menghalau gitu ya, apa namanya itu, asumsi-asumsi masyarakat yang sebelum ini bahwa ormas itu kebanyakan menakutkan warga gitu ya. Nah sekarang kita balik, justru kita membahagiakan warga. Salah satu bukti pada hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan kita menyantuni, mendonasikan uang kita. Alat kontrol yang penyeimbang pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah daerah. Saya sangat bangga dengan beliau. Terima kasih Pak Toman, binaannya dari kita masih sedikit sekarang udah ada 28, alhamdulillah di flow. Dan juga kepada yang hormat Bapak Isnawa, Insya Allah wali kota Jakarta Selatan. Udah gak ada PLT-nya lagi, digeser nanti. Untuk MX 6474 untuk segera dipinggirkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sekarang lagi sama Pak Wali nih. Mau tanya-tanya sebentar. Pak Wali, apa kabar Pak? Sehat? Pak, mau nanya Pak, tanggapan tentang flow ini gimana Pak? Ya, jadi flow ini kan forum lintas ormas ya. Kita tahu di masyarakat itu banyak sekali ormas-ormas yang memang didirikan dengan tujuan untuk berbagai hal. Salah satunya tentunya membina kerukunan, persaudaraan, kebersamaan dan lain-lain. Nah, ya kita tahu bahwa di masyarakat dengan banyak keberagaman ini membuat kita semakin beragam. Ya, tidak membedakan suku, agama dan lain-lain. Atau ya, makasih Bunda, siap, sehat Bunda. Ya, kita harapkan nantinya ormas ini bisa membantu pemerintah daerah menjaga ketertiban, menjaga keamanan, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya kan, menuntaskan pengangguran misalnya,
membuka lapangan pekerjaan, berkolaborasi dengan masyarakat dan lain-lain. Sehingga ormas ikut membantu menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Oh, jadi seperti itu Pak. Jadi menyingkirkan stigma-stigma negatif lah tentang ormas gitu kan. Justru ormas bisa menjalin kebersamaan dengan warga, misalnya memberdayakan masyarakat. Ya mungkin kalau ada CSR, ada perusahaan, ada program-program Pemda bisa ditujukan kepada anggota-anggota ormas kita untuk bisa meningkatkan perbaikan kualitas hidupnya. Misalnya ada pelatihan-pelatihan, keterampilan. Silakan anggota-anggota ormasnya ikut ya kegiatan-kegiatan keterampilan sehingga nantinya mereka punya kemampuan, skill untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang kedua, ormas juga menjadi salah satu hal yang penting dalam misalnya ikut memutus mata rantai COVID-19. Yeah. Ormas yang banyak ini bisa menjadi agen edukasi, mengingatkan warga di rumahnya aja, di lingkungannya, di RT-nya, di RW-nya, ngingetin warga yang nggak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sehingga ormas juga ikut membantu memutus mata rantai yang ada di lingkungannya. Oke, Pak Wali, makasih banyak waktunya. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum, hari ini lagi sama Ibu anggota DPD nih, Ibu Fahira. Bu, sedikit pertanyaan. Pendapat tentang acara Flow ini gimana Bu? Hari ini saya sangat bangga, sangat berbahagia. Flow Provinsi DKI sudah terbentuk ya, di setiap daerah sudah terbentuk. Dan saya lihat ini kegiatannya sangat positif ya, pemberdayaan masyarakat. Dan saya lihat juga keterlibatan Karang Taruna luar biasa. Terima kasih. Nanti insya Allah saya sebagai anggota DPD minggu depan ini akan menerbitkan piagam penghargaan untuk tokoh pemuda Indonesia. Nah, saya minta nama-nama lengkap dari Karang Taruna, mana nih Karang Taruna? Karang Taruna Jakarta Selatan Bu. Karang Taruna Jakarta ini ketuanya. Selatan. Saya minta nama-namanya di tingkat provinsi, di tingkat wilayah kota, di tingkat kecamatan. Nanti insya Allah saya secara bertahap akan memberikan piagam penghargaan. Karena apa? Saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana Karang Taruna itu terlibat sejak mulai masa pandemi ya, dari mulai sampai ke bansos dan sebagainya. Jadi saya salut, saya ingin memberikan apresiasi. Ya, oke. Terima kasih. Bu, ya, ini kan Buletin Karang Taruna kan ada di YouTube Bu. Oh ada. Minta tolong ini untuk promosiin Bu. Oh siap. Apa namanya? Nama Buletin Karang Taruna. Oke. Iya, ke teman-teman. Ya. Oke, udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI. Yuk kita sama-sama nonton YouTube-nya Karang Taruna, namanya Buletin Karang Taruna. Ya. Jangan lupa di komen. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang gue lagi sama Sekjen FLO. Pak, sedikit tanggapan tentang acara ini Pak. Jadi begini, acara ini saya gagas beberapa bulan lalu ketika saya melihat bahwa perlunya ormas-ormas dan LSM serta apapun komponen masyarakat di DKI untuk berbuat. Kalau misalkan kita jalan sendiri-sendiri untuk mengatasi wabah ini sangat sulit. Maka saya gabungkanlah teman-teman yang mau terlibat di acara ini, ya di acara Jumat Berkah ini, untuk sedikit bersumbangsi. Kenapa? Tanpa kita yang merasa bisap dan peduli, masyarakat akan jalan sendiri. Kasihan masyarakat dalam kondisi kayak ini, seperti ini, kita sebagai ormas ataupun lembaga lain yang memang concern tidak berbuat. Alhamdulillah hari ini udah yang kelima, dan insya Allah minggu berikutnya format kita rubah. Yang tadinya Jumat Berkah itu di masjid, di lingkungan RT RW, besok saya rubah di jalan. Karena apa? Saudara-saudara kita yang di Gojek, di angkot, itu juga setiap Jumat butuh makan, butuh perhatian lah intinya, butuh perhatian. Dan di sini saya merasa perlu untuk sedikit kita berbuat kepada mereka. Saya tidak mengharapkan apapun, saya tidak mengharapkan apakah ini publikasi buat saya atau tidak, sama sekali tidak. Tapi yang saya cari adalah bagaimana kita menanamkan rasa kepada teman-teman ormas untuk berbuat. Selama ini kan konotasi orang terhadap ormas minus. Nah, hari ini kita buktikan bahwa ormas yang terkenal tukang berkelahi dan segala macam bisa berbuat kalau hanya sekecil apa yang bisa mereka lakukan. Dan itu kita sudah buktikan di 5 wilayah. Dan ke depan kita akan melakukan lagi langsung di jalan. Kenapa di jalan? Ya kalau sudah harinya di tempat yang fix, besok masyarakat yang di luar juga
butuh. Ayolah kita berbagi. Dan saya mengundang semua elemen masyarakat yang mampu jika memang punya kelebihan mau menyerahkan bantuannya ke Forum Lintas Ormas, saya sangat berterima kasih. Nilai jumlah tidak akan kami nilai, tapi ikhlas yang kami nilai. Ya, serasa itu. Kalau misalkan teman-teman di luar sana yang mau nyumbang nih Pak, kira-kira kirimnya kemana Pak? Ada nomor rekening atau apapun? Jadi nanti akan kita publish, kita akan kerjasama ya dengan media Karang Taruna, terutama Karang Taruna Jakarta Selatan, karena saya juga tinggal di Selatan. Nah, saya berharap apa yang dilakukan Karang Taruna ini bisa sinergi dengan Forum Lintas Ormas, ya. Jadi kerja kita berkesinambungan, namun tetap pesan saya karena kalian adalah anak-anak muda. Ayo saatnya kita berbuat dan membuktikan bahwa anak muda bisa berbuat. Terakhir Pak, kira-kira acara ini kapan lagi Pak diselenggarain? Antara bulan depan atau? Setiap Jumat. Setiap Jumat. Nah, besok Jumat lagi. Cuma seperti saya bilang formatnya saya rubah. Nanti akan diberikan di jalan, tapi di jalan yang benar-benar kita anggap itu daerah di mana teman-teman saudara-saudara kita yang kekurangan gitu bisa kita berikan. Untuk lokasi Pak? Nanti ditentukan setelah kita rapat hari Selasa. Pak, terima kasih. Terakhir Pak, ini kan teman-teman dari Buletin Karang Taruna Pak. Kita punya YouTube. Mohon untuk ini Pak, sekiranya YouTube-nya apa? Diajak. Namanya Buletin Karang Taruna Pak. Oke, buat masyarakat khususnya Forum Lintas Ormas, anggota Ormas di seluruh DKI Jakarta, wabil khusus Jakarta Selatan, ayo kita dukung YouTube channel Buletin Karang Taruna. Kita like, subscribe, dan share. Semoga Buletin Karang Taruna jaya dan terus bisa manfaat untuk Jakarta. Amin, amin, amin. Makasih ya Pak, makasih. Teman-teman, sekarang gue lagi sama Bapak Kes Bangpol nih. Mau nanya-nanya sedikit tentang pendapat dia acara tentang FLO ini gimana. Pak, selamat siang menjelang sore. Siang beneran. Siang beneran ya, siang beneran. Pak, mau nanya Pak, pendapat Bapak tentang acara FLO ini gimana? Dua hal yang menarik dari kegiatan FLO ini. Satu, menyatukan semua pemahaman pemikiran ormas-ormas yang ada di Jakarta dan kemudian berpikir ke depan untuk bersatu. Yang kedua, bagaimana energi FLO ini untuk menghimpun ketenaga kerjaan untuk masuk dalam pertempuran yang lebih luas di bidang pekerjaannya. Ya. Jadi kalau untuk kedepannya Pak, kira-kira sasarannya yang bagus tuh gimana Pak? Semua sasaran bagus. Etos kerja, semangat bersatu, dan semangat berjuang untuk memperbaiki Jakarta ke depan. Gitu Pak. Jadi teman-teman, pendapat Bapak Kes Bangpol ini ternyata luar biasa. Gitu. Biasa di luar. Biasa di luar. Gitu. Terakhir Pak, kira-kira ke depannya acara ini harusnya seperti apa Pak? Ini kita sebut monthly. Kegiatan bulanan yang terus menerus. Selamat bekerja FLO. Kita lanjutkan perjuangan di akan datang. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini gue juga lagi sama Bapak M. Supriyadi. Kalau kita kenal dengan nama Bang Culik, Ketua Kembang Lantar DKI. Kita mau nanya-nanya pendapat dia sedikit nih tentang acara FLO ini gimana. Dan di sini juga dia nggak sendirian. Adik ketua kita nih, Ketua Selatan, ada Bang Arwin. Sama tim red kita nih, ada Bang Agung, ikut in-frame juga. Ikutin terus kelanjutannya. Bang, ya. Mau nanya Bang, Apa tuh? pendapat Abang tentang acara FLO ini gimana? Oke, menurut gua, tapi ini gua sebelum ini kan teman-teman Karang Taruna Jakarta Selatan ya? Pasti. Ayo kerjakan yel-yel Kembang Latar. Kalau saya jawab Kembang Latar, jawabnya Jaya. Kalau ini jawab harga mati. Kembang Latar. Jaya. Kembang Latar. Jaya. Kembang Latar. Jaya. NKRI. Harga mati. Terima kasih. Siap. Pendapat Abang acara ini gimana? Ini acara cukup bagus sekali karena ini diinisiatif oleh teman-teman Ormas dan tidak ada sama sekali Bang Irfan. Sama sekali anggaran yang diberikan. Insya Allah kita ini bersinergi demi kebersamaan dan demi guyupnya organisasi, dan itu dengan guyupnya organisasi berarti guyupnya ormas berarti akhirnya menghindari yang namanya tawuran, yang namanya perselisihan, yang namanya persaingan, karena apa, lebih mengutamakan persaudaraan dan silaturahmi. Ada selayang pandang tak kenal maka tak sayang, apabila kenal siang jadi kenangan, malam jadi impian. Jadi acara ini pokoknya untuk menghindari stigma-stigma negatif lah tentang ormas gitu. Betul sekali.
mungkin Karang Taruna lebih paham ini gitu. Artinya ini acara memang dianggap paling punya nilai yang cukup baik. Karena apa? Karena saya bilang dengan silaturahmi inilah akhirnya persaudaraan ini terjalin. Yang tadinya gondok-gondokan, yang tadinya saling kesel-keselan, ini sama sekali akan hilang dengan kebersamaan ini. Jadi acara ini nanti Bang ke depannya tetap di satu tempat atau nanti ada tempat-tempat lain atau sasaran-sasaran lain, kira-kira gimana Bang? Ini adalah yang kelima kalau nggak salah. Yang pertama itu di Tanah Abang, yaitu pembagian masker, penyemprotan disinfektan, dan tuan rumahnya lagi itu BBKB Banten. Kemudian yang kedua lagi itu di Pasar Tanah Abang lagi, yaitu pembagian sembako dan pembagian nasi box Jumat Barokah. Yang ketiga kemudian itu ada di Taman Mini. Yang keempat kemudian ada di Palmera Sleepy, dan ini yang kelima nih. Rencananya keenam kita akan terakhir kita akan adakan di Jakarta Utara. Setelah itu kita evaluasi, kemudian nanti akan kita meningkat lagi nih untuk kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, yaitu donor darah, bantuan, dan lain-lain. Jadi ini akan kita evaluasi setelah di 5 wilayah ini. Bang, sedikit di luar acara evelo ini. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak, mau nanya aja Bang, pendapat Abang tentang Karang Taruna Jakarta Selatan atau khususnya Karang Taruna semua, gimana Bang? Buat saya jujur, saya di organisasi ini mungkin 25 tahun yang lalu saya adalah ketua Karang Taruna tingkat kelurahan. Jadi cikal bakal saya di organisasi adalah sebelum di mana-mana pasti semua yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemimpin, ormas, dan pasti cikal bakalnya di Karang Taruna. Karang Taruna ini adalah jadi cikal bakalnya pengkaderan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau Karang Tarunanya bagus, insya Allah kader-kader di wilayahnya akan bagus. Jadi saya juga mengapresiasi untuk Karang Taruna Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bang Arwin. Semoga Karang Taruna ini menjadi Karang Taruna yang lebih baik, Karang Taruna yang bisa bersinergi dengan pemerintahan, bisa juga main ke bawah nih. Tolong dicatat nih, main ke bawah artinya pembinaan terhadap Karang Taruna tingkat unit RT RW itu dilaksanakan. Jangan sampai besar di atas, kecil di bawah. Ini yang akan menjadi kuat, ini akan menjadi pemimpin, karena cikal bakal semua anggota dewan semuanya rata-rata Karang Taruna, ini yang produknya Karang Taruna. Mudah-mudahan kedepannya Karang Taruna Jakarta Selatan lebih baik lah, lebih bersinergi, dan lebih bisa memperdayakan teman-teman yang ada di tingkatan unit RT dan RW. Oke. Itu aja. Bang, Las, ini pendapat Abang aja secara pribadi ya. Karena kan sekarang nih ketua Jakarta Selatan Karang Taruna ini baru terpilih nih, Bang Arwin. Gitu. Aneh mau tahu Bang pendapat Abang pribadi tentang Bang Arwin itu gimana Bang orangnya Bang? Apa ya sama gua sih? Ya. Nah, artinya ini guyonan. Ini juga apa ya juga sebenarnya. Cuman saya lihat apapun, kalau saya berprinsip siapapun pemimpinnya harus kita hormati. Kemarin itu adalah sebuah dinamika. Pemilihan itu sebuah dinamika setelah memimpin, karena mereka juga memimpin ini pasti punya, nggak mungkin dipilih apabila tidak mampu. Kalau saya lihat Bang Erwin ini lebih milenial karena dengan apa? Dengan terbitnya buletin Karang Taruna ini berarti menandakan bahwasanya ini terbitan-terbitan atau ide-ide cemerlang yang dilontarkan oleh Karang Taruna Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bung Arwin. Artinya seperti itu. Saya tidak mau bicara ini artinya dia hebat atau macam-macam, biar waktu yang membuktikan nih. Jadi stigma-stigma yang artinya bahwa Bang Arwin ini tidak mampu akan terkikis sendiri. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Bersinergi buat acara-acara yang mungkin sekarang ini kan bukan zaman dulu nih. Kegiatan-kegiatan yang seperti hal-hal yang menarik banyak. Ini dimainkan lah, artinya seperti itu. Sekarang ini kita sebenarnya nggak perlu hadir, cuman lewat Zoom dan lain-lain. Itu sering dimainkan, silaturahmi sering jalankan. Insya Allah nanti stigma bahwa pemimpin ini bagus atau tidak akan terlihat sendiri. Kalau saya berprinsip siapa pemimpinnya harus kita hormati. Jadi kalau misalnya pemimpin itu kita hormati, insya Allah kita pun nanti akan seperti itu. Karena itu kan ada masanya juga. Mungkin nanti dia akan di DKI makin berlanjut, mungkin Selatan akan
Bang siapa saya lupa. Bang siapa? Bang Agung. Bang Agung ya. Saya lupa gitu kadang-kadang. Soalnya Bang Agung kalau di jalan suka nggak kenal sama saya. Tapi jelas maju terus Karang Taruna Jakarta Selatan. Mudah-mudahan teman-teman yang memimpin Jakarta Selatan sekarang lebih baik dan dibuktikan dengan kegiatan yang positif buat nusa dan bangsa. Amin. Makasih, Bang. Terakhir banget. Kan teman-teman lagi buat YouTube, Bang. Kan Abang punya kawan-kawan di luar sana, tolong dipromosiin, Bang, YouTube. Namanya Buletin Karang Taruna. Dengan porsinya Abang lah. Oke, teman-teman sekalian, saya baru tahu nih namanya Buletin Karang Taruna ini ada. Ini kesempatan teman-teman nih untuk menggali, untuk melihat, untuk memperdayakan, untuk mengembangkan, untuk saling mengetahui tentang Karang Taruna, terutama Karang Taruna Jakarta Selatan. Ayo kasih like dan apa kalau bahasanya? Komen dan subscribe. Ya, artinya seperti itu. Karena saya produk lama. Artinya seperti itu. Ayo kita dukung karena ini ide yang bagus, ide yang cemerlang. Insya Allah ini kedepannya akan bagus sekali. Sebelum itu saya ada closing nih ya. Boleh. Ada closing. Maju terus Karang Taruna. Siapapun pemimpinnya buktikan. Berdiri tegak. Biarkan masih ada kanan kiri yang berbicara dengan pembuktian yang lebih baik. Insya Allah kedepannya Karang Taruna Jakarta Selatan akan lebih maju. Amin. Ada moto yang lebih baik juga. 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Karang Taruna. Nah, sekarang tadi kan kita udah dengar pendapat dari Bang Culik nih. Sekarang kita dengar nih pendapat dari Ketua Karang Taruna Jakarta Selatan. Kita nih, Bang Arwin. Bang Arwin, siap. Pendapat Abang nih tentang acara FLO ini gimana, Bang? Ini suatu kegiatan yang luar biasa ya. Saya meyakini tidak akan mungkin orang-orang biasa itu bisa membuat acara seperti ini. Ini pastinya adalah kumpulan orang-orang luar biasa. Senior-senior saya, saudara-saudara saya yang tergabung di dalam FLO itu memang merintisnya sangat dengan susah payah lah untuk menyatukan visi misi, menyatukan yang tadinya perbedaan, bisa duduk bareng. Bayangin coba, semua ormas yang kita tahu ormas itu nggak bisa kita pungkiri ya. Banyak orang yang menilai ada beberapa ormas yang halnya negatif gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya wadah FLO ini, alhamdulillah saya nggak pernah lagi yang namanya dengar itu apa Bang Juli tawuran gitu. Alhamdulillah nggak ada gitu. Adanya arisan. Terus ngaji bareng atau kayak gini Jumat Barokah gitu. Ini artinya sebuah gagasan yang baik dan kita selaku anak muda ya, Karang Taruna harus bisa lebih spektakuler dari teman-teman atau saudara-saudaraku atau senior-seniorku yang ada di ormas-ormas maupun FLO ini gitu. Berarti ke depannya kita mesti bikin kayak gini juga, Bang? Nggak harus kayak begini. Dengan kerjasama atau gimana? Ya, yang jelas bersinergi itu langkah awal yang akan kita lakukan. Karena kita itu dipermudah dengan cara kita banyak kawan, banyak saudara, dan jangan banyakin musuh lah gitu. Kalau bicara Karang Taruna, kita itu bicara sukses takerannya pasti ada takerannya gitu. Tapi bicara silaturahmi untuk kelangsungan organisasi yang lebih baik, bersinergi itu wajib lah. Jangan kita lihat dengan pola-pola senior-senior kita yang sekarang ini sangat baik. Kita tarafnya harus di angka lebih baik gitu. Karena kita masih muda loh. Mereka katakanlah secara fisik aja katakanlah tidak seperti dulu. Tapi mereka bisa melakukan ini. Lah kita masih muda. Masa tarafnya sama orang tua gitu. Ingat bro, bangsa ini merdeka karena anak mudanya. Kalau nggak bisa gitu. Terakhir Bang, tadi kan nanya pendapat Bang Culik tentang Bang Arwin. Sekarang gantian. Pendapat pribadi Bang Arwin tentang Bang Culik seperti apa? Ini mentor senior saya ini mentor yang ilmunya harus kita dapat dengan cara lawak. Jadi kalau pimpin sidang modelnya begini nih, tapi dengan tanda dan tawa gitu. Nggak bisa saya sama Bang Julik itu serius, nggak bisa. Pasti harus ada hal-hal yang harus kita ketawakan. Sekalinya ngomong serius, habis itu ketawa berdua gitu. Artinya memang nggak bisa kita bicara serius. Tapi yang jelas ini adalah Bang Culik ini atau Bang Supriyadi, ini abang gue ya. Ini adalah aset Jakarta Selatan. Salah satu pendiri FLO dan kader Karang Taruna. Lo lihat nih. Kader Karang Taruna bisa atur gitu ormas yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dalam hari ini Kembang Latar. Ini adalah aset kita. Ini adalah senior kita. Insya Allah dimanapun Karang Taruna berada di Jakarta Selatan, kalau ketemu Bang Culik, ya salam hormat.
harus hormat sama Bang Colik atau Bang Supriyadi ini. Ini salah satu orang yang mendoakan dan support gue sampai akhirnya gue sampai bisa seperti sekarang ini. Makanya gue nggak akan bisa melupakan salah satu senior gue ini, Bang Colik, karena dia tahu banget gue ngerintisnya kayak gimana. Kira-kira gitulah. Bang, makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak atas waktunya, Bang Colik, Bang Arwin. Semoga kedepannya acaranya sukses lah, ya kan. Kalau perlu ditambah lagi orang-orangnya dan lain-lain, gitu. Teman-teman, gua pamit undur diri. Intinya, alhamdulillah acara ini terselenggara dengan baik, sukses, gitu. Selamat juga kepada teman-teman FLO. Semoga kedepannya kita tetap bisa bersinergi lagi. Oke. Gua dari Bluetin Karangtaruna pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.